Komisi D DPRD Kota Surabaya gelar rapat evaluasi tentang anggaran APBD tahun 2023 bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Rapat digelar di ruang rapat Komisi D DPRD Kota Surabaya Jalan Yos Sudarso dan dipimpin Ketua Komisi D Husnul Khotimah. Usai rapat tersebut media Lensa Parlemen menemui Kepala Dinas Pendidikan Yusuf Masruh, mengatakan, ini kan rapat evaluasi ya 2023 untuk persiapan tahun 2024. Program-program apa yang nanti disiapkan untuk 2024. Contohnya misalnya nanti ke depan, misalnya masalah sekolah itu biar rata, ada unggulan-unggulan di wilayah. Ini kan nanti di persepsinya programnya biasa mah. Antara program mungkin sarana prasarananya, program pengembangan SDM-nya, program mungkin ke lembaga hanya. Ini harapannya apa nanti sinergi. Nanti pada tahun 2024 itu bisa biarpun donasi misalnya, tapi tetap ada wilayah-wilayah di wilayah titik itu ada memang yang perlu diperhatikan supaya apa nanti transportasi pun tidak anak yang masuk lintas wilayah itu seperti contoh pengembangan saat ini sudah berkembang di wilayah Batar Juwana, mungkin nanti kita mengembangkan di SMP 28 mungkin itu kan nambah ada 28. Terus di utara mungkin 15, nambah mungkin ada SMP yang utara itu SMP misalnya yang luas baru misalnya 60 atau dari wilayah-wilayah nanti ada pengembangan. Itu harapannya nanti ya kita tidak boleh ya mengatakan ini yang terbaik, ini baik, tapi ada yang kesetaraan di wilayah. Nah, tadi disinggung terkait sekolah inklusi tadi. Nah, sekolah inklusi alhamdulillah saya mohon doanya tahun ini kan bagaimanapun juga anak-anak ini kan harus dapat akses pemerataan yang sama. Itu harapan kami, nanti itu kita siapkan SDM di sekolah negeri itu kita siapkan kemarin SD kelas 1 kita siapi sama dengan kelas 7 negeri kelas 7 kalau SMP kelas 7 itu kita siapkan teman-teman kelas 7 yang bidang studi termasuk BK. Tadi pagi saya juga ketemu dengan MKKS swasta, SMP swasta di wilayah utara. Sama persiapan data di sekolah inklusi. Harapannya apa nanti peta kita kan sudah punya SD yang inklusi itu nanti itu anak-anak itu ya nggak jauh-jauh lah. Sementara itu Juliana Evawati anggota Komisi D DPRD Kota yang akrab dipanggil JJ mengatakan, pada prinsipnya kita mau evaluasi dan juga memonitoring teman-teman dinas pendidikan di mana saat ini adalah membuka ruang inklusi untuk di setiap sekolah. Nah, kita melihat dan memonitoring bagaimana persiapannya supaya nantinya anak-anak inklusi ini tidak kaget dengan keadaan yang langsung bertemu dengan teman-teman dengan anak yang secara normal dan secara umum. Di sini kita berharap bahwa teman-teman dinas pendidikan juga bekerjasama dengan teman-teman dinas kesehatan, tidak hanya melihat daripada pendidikannya, tapi juga secara segi mentalnya juga harus dipersiapkan supaya nantinya di saat mereka terjadi di lapangan itu mereka semuanya siap dengan secara mental, fisik dan juga secara material. Bu, apa di setiap SMP negeri itu ada siswa inklusinya, Bu ya? Ya, semua di SD negeri akan siap dengan siswa inklusinya. Yang pastinya kita terbuka untuk seluruh anak-anak inklusi dan kita mempersiapkan bahwa anak inklusi Kota Surabaya, anak istimewa ini siap untuk bertemu dengan anak-anak secara umum dan secara normal di lapangan. Ini kalau dilihat berapa persen yang sudah menerima, pastinya seluruh sekolah sudah menerima. Tetapi jumlah persentasenya kita belum terupdate secara langsung, tapi yang pastinya persiapan daripada anak-anak itu tadi itu yang harus kita kuatkan dulu. Yang pertama dari sisi guru, mentor dan lain-lain itu harus kuat terlebih dahulu, karena kalau tanpa adanya guru dan mentornya yang ada di lapangan, nanti ada anak inklusi tidak ada yang memberikan pendidikan. Saat ini adalah banyak sekali guru-guru untuk anak-anak inklusi ini sudah diterima melalui P3K kemarin, sudah banyak. Tetapi apakah kuotanya dan posisinya saat ini sudah tepat dan maksudnya sudah sesuai dengan kebutuhan, itu masih ada yang kurang, tapi ada juga yang sudah memenuhi. Kota Surabaya, di tahun 2024 ini, program sekolah inklusi telah diperhatikan oleh Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dengan menerima siswa dari berbagai latar belakang dan kemampuan,
Sekolah-sekolah ini telah menunjukkan komitmen mereka untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas tanpa pandang bulu. Program-program ini tidak hanya menawarkan kurikulum akademis yang komprehensif, tetapi juga menyediakan dukungan khusus bagi siswa dengan kebutuhan khusus, hingga mereka bisa menghadapi tantangan belajar. Menurut Juliana Evawati, program sekolah inklusi yang ideal didasarkan pada prinsip-prinsip diantaranya. 1. Inklusi sosial. Mendorong integrasi sosial antara siswa dengan kebutuhan khusus dan siswa tanpa kebutuhan khusus, dengan menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung bagi semua individu. 2. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap kemajuan siswa, efektivitas program, dan kebutuhan yang mungkin berubah, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan program, jelas Juliana Evawati, legislator dari fraksi PAN. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.